Mari kita hilangkan semua kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mengandalkan keberlangsungan ekonomi bangsanya dari sektor agraris, khususnya pertanian. Namun, petani Indonesia ialah sosok pahlawan pangan yang tergolong paling bersahaja dalam menggarap lahan pertaniannya. Mereka akan terus menjalankan kegiatan bertaninya meskipun kerap belum tahu akan kepastian harga komoditas pertaniannya di saat panen. Pada poin inilah seluruh petani di tanah air harus lebih diperhatikan dan diangkat harkat hidup dan kesejahteraannya. Demikian pemikiran Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harfiq Hasnul Kolbi. Padi dua ini mengingatkan semua pihak yang menangani urusan ketahanan pangan nasional agar mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, agar tercapainya kestabilan harga yang dapat menguntungkan petani sekaligus masyarakat luas. Artinya belum 100% pemerintah hadir di sektor pangan ini dengan berbagai macam kendala tentunya. Nah, ini PR kita semua. Mari kita hilangkan semua kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Untuk itu kita bersama-sama terus melakukan edukasi Bapak Ibu. Wamentan pun menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat saat terjadi kenaikan atau penurunan harga konsumsi bahan pokok di pasar-pasar tradisional supaya tak terjadi gejolak di kalangan petani maupun konsumen di masa sulit akibat pandemi ini. Untuk itu, ia berniat membangun kembali komunikasi yang intens dengan instansi terkait dalam mengupdate data dan informasi guna mengungkap penyebab terjadinya fluktuasi harga pangan baik berupa beras, sayur mayur, telur maupun daging. Kalau dulu ada Bapokting Bu, Kementerian Perdagangan, salah satu dirjennya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri atau Perdagangan Luar Negeri, di kami ada peternakan, ada tanaman pangan, ada hortikultura. Ini selalu memberikan masukan pada masyarakat, melakukan siaran kenapa harga beras demikian. Kenapa harga bahan pokok tertentu demikian? Masalah-masalah seperti ini yang harus kita selesaikan sama-sama dengan kepala yang dingin antara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemda dengan masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana kita memberikan informasi yang valid. Sementara itu, dalam upaya menjaga stok ketersediaan pangan berupa kebutuhan daging, pada 15 September 2021 lalu, Wamentan Republik Indonesia meresmikan gudang daging sapi impor milik swasta nasional PT Ras Mandiri Utama di Duren Sawit, Jakarta Timur. Iya, kita punya 7 room. Kalau 7 room itu sekitar 1.800 kebutuhan total. Kita punya gudang itu 4, di Cakung 2, di Bismarck Sedayu Cakung 1. Kalau yang di Tipar Cakung itu sekitar 700, yang Bismarck 400. Kalau globalin semuanya hampir 4.000 ton. Jadi saya sangat menyambut baik sekali, bahkan saya sampaikan secara khusus kepada Rasli, himbau kawan-kawan untuk bagaimana caranya kita berkarya di bidang pangan. Karena saya berani pastikan, kalau kesulitan modal, kesulitan pasar, perbankan sendiri untuk sektor pangan, ini KUR kita sekitar 56,9 triliun 2020. KUR yang diturunkan oleh pemerintah untuk pertanian diharapkan oleh Pak Presiden bisa diserap sekitar sepertiganya. Jadi kalau dari total 278 triliun semua sektor UKM, jadi Presiden berharap minimal itu 70 atau sampai 80 triliun.